Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu-Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai dengan 3. Betapa kita tidak bersyukur. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya.
kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Pada minggu-minggu sengsara ini kami mengingat dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, guna membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati penderitaan anak-Mu, hingga mati di kayu salib demi kehidupan kami. Tolonglah agar kami menyadari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kuatkanlah kami untuk mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak anak-Mu Yesus Kristus, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 149 ayat 1 sampai dengan 3. Namun pertama-tama dinyanyikan oleh prokantor sampai dengan selesai. Setelah itu kita bersama-sama mengangkat pujian ini secara bersamaan. Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama angkat pujian. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Pembacaan firman Allah yang diambil dari Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Begini firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 96 ayat 1. Begitu kasih Allah akan dunia. Kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya tidak binasa, Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu, yang kudus dan mulia Engkau, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Kami sering mendudukan Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami juga tidak mengasihi sesama manusia. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, melainkan begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sering menyia-nyiakan waktu dan berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna. Sekarang kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Kasihanilah dan mampukanlah kami untuk meninggalkan segala kejahatan kami.
Dalam nama anakmu Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, kami berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit, dipersilahkan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 dan 2. Disalib Yesus di Kalvari. Yesus di Kalvari, dustakan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Ini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya. Puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai dengan 21. Begini firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan persepuluhan yang diantar ke depan dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kantung persembahan dikumpulkan, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 265 ayat 1 sampai dengan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Maka selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan Tuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita mulai dari awal. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri, dan mari kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Bapa dalam surga, Tuhan kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami bersyukur anak-anak-Mu, Jemaat BNKP Jakarta, Tuhan telah menyertai kami dari rumah kami hingga Engkau tibakan kami di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, 1 minggu yang lalu Tuhan telah memberkati kami. Kami bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga, terlebih di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami yang kami lakukan. Oleh karena itu Bapa di surga, atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau terima dengan baik, menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga mendoakan berkat-berkat yang masih ada di tangan kami. Kiranya Tuhan Engkau bimbing kami, Engkau tuntun kami, biar berkat yang masih ada di tangan kami bisa gunakan dengan baik. Terlebih khusus para hamba-Mu, kami mendoakan Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Inilah doa persembahan kami Tuhan yang kurang sempurna ini, kiranya Engkau sempurnakan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Firman Tuhan berkata di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal solo dari lingkungan 5.
kasih untuk pujiannya, hanya dalam nama Tuhan saja yang dimuliakan. Untuk persiapan pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai dengan 3, Yesus memanggil. Segera ikutlah jalan selamat bakal, jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, berterima kasih atas segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian juga saat ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, di mana tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau yang mencurahkan Roh-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah Roh-Mu yang memimpin, menolong kami untuk memahami setiap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, sehingga kami ketika pulang dari rumah-Mu ini, kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Dan terlebih kami mau menjadi pelaku atas firman-Mu. Mari Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Yahobu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Reminiscere hari ini, tema minggu yaitu berbicara tentang kasih Allah besar akan dunia ini. Kasih Allah besar akan dunia ini, atau ebua waomasi lobalangi baguli dana. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau berbicara tentang kasih Allah, saya rasa kita bisa mengatakan bahwa kita hidup sampai detik ini, kita ada di sini, berkumpul di sini semuanya karena kasih Allah. Biasanya kita mengatakan demikian, dan banyak orang memahami bahwa kasih Allah seperti ini. Memang benar Bapak Ibu bahwa saya dan Bapak Ibu tidak hidup sampai saat ini kalau bukan karena kasih Allah. Namun melalui tema minggu hari ini, yaitu kasih Allah besar akan dunia ini, di dalam Minggu Reminiscere, masih minggu-minggu kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, maka ini menghantarkan kita tidak hanya semata-mata
saya dan Bapak Ibu berpikir bahwa aku hidup karena aku diberi nafas oleh Tuhan. Aku boleh bekerja, melayani, melakukan berbagai aktivitas dengan berbagai profesi yang Tuhan telah percayakan, Tuhan telah berikan kepada kita, mengusahakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan Tuhan mengizinkan itu tidak hanya semata-mata karena hal ini. Tetapi Bapak Ibu, melalui tema ini dia mau menjelaskan lebih dalam, lebih besar lagi makna daripada kasih Allah. Yaitu terkait dengan apa yang akan kita hafalkan nantinya di ayat hafalan di ayat yang ke-16. Dan ini adalah merupakan sebenarnya inti Injil, yaitu karena besarnya kasih Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ, tetapi kasih Allah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Amin. Inilah sebenarnya makna yang lebih besar bagaimana kasih Allah itu. Karena kasih Allah itu tidak hanya berhenti ketika dia memberikan segala kebutuhan kita, ketika dia mengizinkan kita bisa datang sampai di sini. Tetapi bagaimana juga Allah di dalam kasihnya menyelamatkan orang-orang yang binasa, orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui percakapan Nikodemus dengan Yesus pada saat itu, kita ditolong untuk memahami bahwa sebenarnya banyak orang berkata, aku ini adalah rohaniawan. Aku ini adalah orang Kristen. Aku adalah seorang pengajar. Kalau mungkin dia berkata, aku adalah guru agama. Atau mungkin ada orang yang berkata, aku adalah seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pastor, sebagai satuannya keriso, diaken dan sebagainya, melayani, memuji Tuhan siang dan malam. Tetapi Bapak Ibu, di dalam pelayanan, dalam setiap pekerjaan, dalam segala aktivitas kita, seringkali kita mengatakan bahwa aku ini sepertinya tidak terhubung dengan Tuhan. Aku di dalam pelayananku, aku di dalam menyampaikan firman Tuhan, aku di dalam melakukan perbuatan baik seolah-olah sia-sia, tidak ada artinya. Pernahkah Bapak Ibu merasakan ada sebuah kekosongan di dalam batin kita? Bahkan ketika kita berdoa, seakan-akan doa kita ini tidak sampai-sampai kepada Tuhan. Itu karena mengalami kekosongan. Bapak Ibu, Nikodemus mengalami hal yang demikian. Dia sangat mengalami keprihatinan dalam hal soal rohani, kerohaniannya. Karena kenapa? Di sini dijelaskan kepada kita siapakah Nikodemus. Nikodemus adalah bukan orang sembarangan. Nikodemus bukanlah jemaat biasa. Nikodemus bukan orang yang baru belajar firman Tuhan seperti anak sekolah minggu. Tetapi jelas-jelas oleh penulis Injil Yohanes sendiri menuliskan, Bapak Ibu, siapakah Nikodemus ini. Tapi dia tidak memiliki kepastian, keselamatan di dalam hidupnya. Dia adalah dijelaskan seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, dia seorang pemimpin agama Yahudi dan dia masuk di dalam kelompok Farisi dan Sanhedrin. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Selain dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, dia adalah orang Yahudi, dia adalah masuk dalam kelompok Farisi dan juga kelompok Sanhedrin. Dalam arti di sini dia adalah salah seorang penentu di dalam kelompok ini tentang pengajaran teologi Yahudi.
Yahudi. Kemudian dia juga adalah seorang guru atau rabi, pengajar di dalam bidang hukum Yahudi, di mana seorang pengajar dalam hukum Yahudi disebut dalam bahasa Yunani yaitu didaskolos atau guru besar. Nah, guru besar ini ya dalam bahasa akademis biasanya disebut apa? Profesor. Jadi Nikodemus ini pada masanya adalah seorang profesor. Saya berpikir kalau ada nama Niko ini luar biasa, memang orang-orang pintar. Ya, apalagi Nikodemus, orang-orang cendekiawan, orang pintar. Dia adalah guru besar, seorang profesor, dan kemudian dia juga adalah salah satu duta besar yang dikirim Aristobulus ke Pompei pada saat itu untuk mengamati Yesus. Nah, Bapak Ibu, walaupun dia memiliki wawasan yang cukup luas, pengetahuan tentang firman Tuhan, dia sudah menghafal hukum Taurat itu, bahkan mematuhi hukum Taurat itu. Tetapi kembali saya mau menyampaikan kepada kita bahwa dia ini sebenarnya mengalami ketidakpastian keselamatan. Jadi dia mengajar selama ini, dia menyampaikan firman Tuhan, dia banyak melakukan tuntutan hukum Taurat di dalam mematuhi hukum Taurat, melakukan perbuatan baik amal pada saat itu dengan tidak melanggar aturan Allah. Tetapi jiwanya kosong. Dia merasakan bahwa sepertinya tidak ada artinya. Makanya Bapak Ibu, melalui percakapan ini, di sini disampaikan kepada kita bagaimana ketika dia datang untuk bertemu dengan Yesus. Dan ini menggambarkan situasinya. Yaitu dia datang pada malam hari. Ya, para teolog memang menafsir hal atau situasi malam ini dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan bahwa ya mengapakah Nikodemus harus bertemu dengan Yesus pada malam hari? Ya, dia menghindari kelompoknya tadi. Farisi dan Sanhedrin. Ya, jangan sampai reputasinya buruk. Dan jangan sampai ya dicap atau dianggap bahwa dia ini mengikuti Yesus secara diam-diam. Ya, ada juga orang mengatakan karena dia takut kepada kelompoknya dan itu bisa berpengaruh buruk pada karirnya. Namun Bapak Ibu, melalui juga pemahaman secara teologis, dia mau menyampaikan kepada kita bahwa percakapan malam hari sebenarnya adalah mau menggambarkan kepada kita bagaimana percakapan yang serius, yang membutuhkan keseriusan sehingga kita bisa menemukan solusi dari setiap masalah, atau mungkin kita bisa menambah wawasan kita dari apa percakapan yang kita percakapkan. Nah, misalnya kan ketika keluarga, biasanya kan keluarga kalau pagi hari siang pada sibuk. Maka kadang orang tua mengambil waktu pada malam hari untuk bertemu dengan anak-anaknya dan di situ dia menasihati. Atau mungkin seorang bertemu dengan rekannya dan mereka memilih tempat waktu malam hari, maka ketika ada orang yang berbicara secara serius, maka bisa saja itu sampai larut malam. Nah, situasi inilah yang dipakai oleh Nikodemus. Sekaligus ini melambangkan bahwa keadaan batinnya kosong dan kemudian juga mau menyampaikan karena dia adalah utusan bahwa dia setengah percaya kepada Yesus dan setengah juga dia menahan diri untuk mengikut Yesus. Ada keraguan-raguan, masalah ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika dia mau menyampaikan sesuatu kepada Yesus, kita melihat bagaimana Nikodemus dengan sopannya, ya, dan dengan baiknya dia berkata-kata. Apa yang dia sampaikan? Dia berkata di ayat yang kedua, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Rabi, seorang guru, sama seperti posisinya, kami tahu. Berarti memang mereka mengetahui, berarti tidak hanya si Nikodemus, tapi kelompoknya, kelompok Farisi.
Dan kelompok lainnya mengetahui siapa Yesus. Tapi karena gengsinya ini, karena hukum ini, karena tradisi ini telah mengikat, peraturan ini melemahkan sehingga apa yang terjadi? Dia melanjutkan perkataannya. Engkau adalah rabi yang diutus oleh Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, mendengar ini apakah Yesus tersanjung? Tidak. Ya bisa saja dia mengatakan terima kasih ya. Engkau tahu siapa saya. Engkau memuji saya, tidak ada dari Farisi lainnya yang memuji saya seperti ini. Tapi Yesus langsung menyoroti situasi malam, kegelapan yang dialami oleh Nikodemus. Sehingga dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau seorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Yesus tidak pelin-pelan, tapi dia langsung menyinggung. Dia langsung mengungkit bahwa sebenarnya inilah yang engkau alami Nikodemus. Engkau tidak mampu melihat secara mata rohani kerajaan Allah itu. Dan kerajaan Allah itu sebenarnya Bapak Ibu, ya, tidak hanya berbicara masalah sorga. Tapi ketika pun Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, dan apa yang dikatakan, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapakah kerajaan Allah yang dimaksud di sini? Ya, di dalam tradisi orang Yahudi mereka mengenal bahwa itu adalah Mesias, Yesus yang dijanjikan itu. Dan kerajaan sorga Yesus itu, itulah yang sedang berbicara kepadamu. Yang engkau anggap adalah seorang guru, yang engkau mengatakan kami tahu. Tapi bukan saja bahwa hanya Allah menyertai, tetapi Allah itu datang menyelamatkanmu Nikodemus dan menyelamatkan dunia. Nah, ini yang dijelaskan oleh Yesus. Lagi-lagi dia tidak memberikan kesempatan kepada Nikodemus. Namun, ya dia berkata bahwa ketika engkau harus dilahirkan kembali, itulah yang dikatakan bahwa engkau harus dilahirkan dari roh dan air. Ya, di sini memang Nikodemus mengalami kebingungan. Dia berkata, bagaimana mungkin aku harus dilahirkan kembali sementara aku sudah tua? Karena dia hanya berpikir bahwa dia harus kembali ke rahim ibunya. Tetapi Yesus mau menjelaskan kepadanya di sini bahwa seringkali Allah bekerja di luar dugaan manusia, di luar logika manusia. Karena kenapa? Dia hanya berbicara secara rasional, tetapi Yesus menjelaskan bahwa lebih daripada itu Allah bekerja. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan ini, di sini Yesus mau menjelaskan, Yesus mau menyampaikan bahwasanya jabatan apapun itu, bahkan seseorang pun rajin membaca firman Tuhan, rajin melayani, itu tidak menjadi sebuah ukuran. Apakah dia juga bisa memahami kerajaan sorga sebagaimana Yesus menyampaikan kepada Nikodemus. Tapi di sini dia mau mengatakan kepada kita bahwa seseorang yang mampu memahami kerajaan sorga itu, inilah persyaratannya, yaitu dia harus dilahirkan kembali. Ya, dilahirkan kembali tidak hanya berbicara kepada perilaku moral atau tidak hanya berbicara masalah wawasan. Ya, wawasannya tentang firman Tuhan luar biasa. Kalau dia berdebat masalah firman Tuhan luar biasa. Dia tahu dari Kejadian sampai Wahyu. Dia tahu semuanya, tidak. Dia pintar menyusun doa dengan kalimat-kalimat yang baik. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi lahir baru yang dimaksud oleh Yesus, itulah mengapa dia memisahkan bahwa yang lahir dari daging adalah daging dan yang lahir dari roh adalah roh. Ada perbedaan yang jelas dan tidak boleh harus
dicampur. Air dalam arti membersihkan. Dan itu sudah kita terima melalui baptisan. Namun Roh lah yang terus menolong, Roh lah yang terus bekerja, Roh lah yang terus memimpin hidup kita. Yaitu Roh Kudus yang mampu membaharui hidup seseorang. Maka seseorang itu perlu lahir baru. Makanya dia berkata yang tidak dilahirkan kembali. Ya, saya coba baca di ayat yang kelima. Dia berkata, aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan di ayatnya yang ketujuh, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Apa yang mau dijelaskan di sini? Bahwa kita harus dilahirkan kembali, yaitu menggunakan kata dei humas genetai anoten dalam bahasa Yunani. Ada 3 arti. Yang pertama, dei adalah harus. Dei dalam arti harus Bapak Ibu, maka tidak ada istilah tawar-menawar. Kalau seseorang dipanggil menjadi hamba Tuhan, jangan berkata kepadanya, kalau engkau mau, jadilah satuannya Keriso di tahun 2027. Berarti kalau dia mau, kalau dia tidak mau bagaimana? Harus. Tidak ada paksaan. Demikian juga yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Harus. Ikuti, patuh. Yang kedua, yang masalah genetanai. Artinya gen ya sering dipahami dalam ilmu kedokteran sebagai genetika. Maka itu adalah bawaan lahir. Ya, bawaan lahir ini mau menjelaskan, menggambarkan tentang sifat-sifat duniawi. Sifat-sifat alami yang dimiliki oleh seseorang dan digambarkan sebagai sifat-sifat dosa atau dari buah-buah kedagingan. Yaitu kecemaran, mabuk-mabukan, percabulan, keserakahan, dan lain sebagainya. Jadi gen itu harus dirubah, harus ditinggalkan menjadi genetenai. Yang artinya dia harus lahir baru, membuang sifat lama menjadi sifat baru. Dan arti yang ketiga adalah anoten. Yang artinya itu berasal dari atas, dari sorga, tidak dari dunia. Jadi hukum Taurat boleh mengatakan patuhilah hukum ini 1-10, berbuatlah baik, itu baik. Tetapi yang mampu membaharui, yang mampu menyelidiki, yang mampu mengoreksi, yang mampu merubah segala pikiran negatif dan segala sesuatu, hanyalah pekerjaan Roh. Jadi dia berkata, terimalah Roh Kudus itu. Itulah yang membimbing dan itulah yang membuat mata rohanimu terbuka. Karena mata jasmani sudah terbuka dari segi pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi kini mata rohani yang harus dibuka sehingga dia bisa menerima Yesus itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pengajaran buat kita juga. Ya tidak hanya Nikodemus yang harus lahir baru. Kita semua harus lahir baru. Kalau Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, siapakah pemimpin agama sekarang? Termasuk saya Bapak Ibu, termasuk kita, para pendeta, para satuan Keriso. Tidak hanya pemerintah, di dalam keluarga. Siapa pemimpin di tengah-tengah keluarga? Bapak-bapak. Dan tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga menolong suaminya dalam hal ini. Harus lahir baru. Karena kalau kita hidup di dalam kedagingan, nah mustahil kita bisa menerima apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bahkan kita tidak bisa memahami apa tujuan daripada pernikahan kita. Apa tujuan dari Allah pada keluarga kita. Apa tujuan Allah di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Makanya nanti kita hidup di dalam kegelapan terus.
kita masih berada di dalam kondisi malam seperti Nikodemus, tidak mau berpindah di dalam terang. Maka terang Kristus itu mau menyinari hidup dan dia berkata, lahir baru. Tinggalkanlah sifat lamamu Nikodemus. Tinggalkanlah perbuatan burukmu, hai engkau sekarang manusia. Mari hidup baru, dan itu oleh Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Yang kedua, apa dampak, akibat yang akan kita terima ketika kita tidak menerima kerajaan sorga itu? Dia jelas-jelas mengatakan kepada kita Bapak Ibu, bahwa orang yang tidak menerima kerajaan sorga itu, maka apa dia katakan? Tidak akan masuk sorga. Berarti dia berada di mana? Di neraka. Nah, coba perhatikan ya Bapak Ibu. Kalau kita ya yang masih belum dibaharui, belum lahir kembali, ya, tidak mengalami hidup baru, maka percayalah, sekalipun kita bernyanyi dengan begitu gembira, dengan begitu semangat, tapi semuanya itu sia-sia. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa aku mau terhubung dengan Tuhan, aku mau dibaharui oleh Tuhan, aku mau diselamatkan, aku mau bertobat meninggalkan sifat-sifat lama tadi, maka percayalah apa yang mau disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus dan kita saat ini, bahwa kita akan mendapatkan harta warisan, memiliki sorga itu oleh karena kasih Allah. Itulah yang mau disampaikan Yesus. Yang kedua, maka janganlah kita mengalami kebinasaan, kita masuk di dalam neraka, tapi biarlah kita juga menerima kerajaan sorga itu dan kemudian masuk di dalam sorga itu sendiri. Yang ketiga yang mau disampaikan kepada kita, yaitu bagaimana juga Bapak Ibu kita menerima dan mengakui Yesus di dalam kehidupan kita. Di sini di ayat yang ke-16 dan 17 Yesus mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi jelas-jelas Yesus mau mengatakan bahwa manusia diselamatkan di dunia ini bukan karena semata-mata usahanya. Tetapi kata kuncinya di sini adalah orang yang percaya kepadanya. Orang yang beriman kepada Yesus. Banyak orang berkata aku percaya kepada Yesus. Tapi hati-hati Bapak Ibu, banyak yang terjebak dalam itu. Karena orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya berkata percaya, tetapi dia juga harus menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan ketika kita menyerahkan hidup kepada Yesus, disinilah Yesus berkata, barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Jadi jangan nanti mengatakan, Yesus sudah datang ke dunia ini. Dia sudah menyelamatkan kita, sudah menebus dosa-dosa kita. Sudah. Tapi bagaimana juga kita mengikut dia, mengiring dia dengan setia, menyerahkan hidup kita. Karena kenapa? Seringkali kita diuji melalui cobaan-cobaan yang kita alami. Karena ketika kita mengatakan percaya, maka kalau kita pun mengalami berbagai kesulitan, maka segala sesuatu pun kita serahkan kepada Yesus. Dan biarlah Yesus yang memberikan solusi dan menyelesaikan setiap perkara yang kita alami. Jadi percaya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus dan mengakui dia dalam segala hal, maka itu adalah merupakan jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan ini, biarlah kiranya setiap kita yang telah mengalami kasih Allah,
kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita, kita juga terus tidak hanya menambah wawasan pemahaman kita tentang Alkitab, tapi kita juga hidup di dalam firman itu sendiri. Dan yang kedua, ketika kita hidup di dalam kasih Allah, maka kasih Allah tidak hanya berhenti ketika Dia mengasihimu, tapi Dia juga memanggilmu untuk memberikan, untuk memberkati yang lain, untuk melakukan kasih terhadap sesama. Aku diberkati, aku dikasihi, dan aku juga mengasihi sesamaku. Apa tujuannya? Supaya dunia ini tidak binasa. Maka setiap orang yang ada di dunia ini tidak binasa. Maka itu tugas kita. Biarlah kiranya kita mengambil tugas ini dan melakukannya, dan dimulai pada diri sendiri, keluarga, dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersama-sama 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca dan mendengarkan firman. Kami percaya bahwa kasih-Mu begitu besar akan dunia ini, karena Engkau telah mengasihi kami. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang kami percaya, yang kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menyelamatkan kami, menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Dan kinilah tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan, melakukan firman-Mu ini. Biarlah kami dalam setiap pelayanan, dalam setiap pekerjaan dan segala aktivitas kami selalu terhubung dengan Tuhan. Dan kami juga tidak mengalami kekosongan dalam batin kami. Kami tidak buta secara rohani, tapi kami juga dapat melihat, memahami apa itu kerja Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan terlebih bagaimana Tuhan Yesus itu di dalam menyelesaikan misinya, di dalam menyelamatkan kami. Untuk itu Bapa, biarlah Roh-Mu itulah yang memimpin hidup kami, sehingga setiap hari kami selalu mau hidup dipimpin oleh Roh, dan oleh Roh Kudus segala sifat-sifat lama, segala sifat-sifat yang buruk manusia lama kami tinggalkan, kami rubah menjadi sifat-sifat yang baru, memiliki sifat-sifat rohani, yaitu hidup di dalam Tuhan. Sehingga kami juga di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang dan juga melakukan segala kehendak Tuhan. Mari Tuhan, tanamkanlah dalam setiap hati kami firman-Mu ini, sehingga ini menjadi suluh dan terang dalam kehidupan kami, dan menolong kami untuk merenungkannya dan memperkatakannya siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak
diampuninya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus telah berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus telah berubah, puji namanya. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang dibacakan oleh majelis. Shalom, ya Ahawu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Para pelayan, Minggu 8 Maret 2026, pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Ade Lila Ia STH, pemimpin liturgi oleh Bapak SNK Amai Volase. Ibadah dalam bahasa Indonesia. Sermon dilaksanakan setiap hari Jumat dan jam 18.30 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Daftar pelayan ibadah minggu Komisi Pelayanan Anak atau KPA petugas ibadah KPA Minggu 8 Maret 2026 dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Daftar pelayan ibadah minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Warta Jemaat. Sermon pelayanan ibadah minggu. Sermon pelayanan ibadah minggu dilaksanakan setiap hari Jumat jam 18.30 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jakarta. Segenap Satuan Yakiriso dan para ketua komisi serta seluruh pelayan ibadah sangat diharapkan hadir dalam sermon dimaksud. Jadwal kunjungan Pendeta BNKP Jakarta. Disampaikan jadwal kunjungan Pendeta BNKP Jakarta pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2026 dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Diharapkan kepada masing-masing Satuan Yakiriso lingkungan berkenan menyampaikan informasi kepada para pendeta atau sekretaris jemaat terkait alamat anggota jemaat yang akan dikunjungin oleh Bapak Ibu Pendeta. Komisi Diakonia BNKP Jakarta
Komisi Diakonia melaksanakan bulan Diakonia dengan kegiatan pembagian sembako yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026 pukul 10 WIB di lingkungan gereja BNKP. Kegiatan ini diperuntukkan bagi warga yang tinggal di sekitar gereja sebagai bentuk pelayanan kasih dan kepedulian jemaat kepada sesama. Untuk itu, Komisi Diakonia melaksanakan penggalangan dana sebagai berikut. Yang pertama, takis. Dilaksanakan pemasangan takis pada hari ini Minggu 1 Maret 2026. Yang kedua, persembahan yang dibawa ke depan. Dilaksanakan pada hari Minggu 8 Maret 2026 pukul 9 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari warga BNKP Jemaat Jakarta yang berkenan memberikan dukungan dalam bentuk sembako, dapat langsung menghubungi pengurus diakonia. Mari kita mendukung pelayanan ini dengan penuh sukacita sebagai wujud kasih dan kepedulian kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Lingkungan 5. Diberitahukan bahwa PA Lingkungan 5 dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026, setelah selesai ibadah di Gedung Yafet lantai 3. Pelayan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH. Oleh karena itu, segenap anggota Lingkungan 5 dengan sukacita diundang ikut serta dalam kebaktian PA dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Lansia. Diberitahukan bahwa PA Komisi Lansia dilaksanakan pada hari ini, Minggu 1 Maret 2026, pukul 11.30 WIB atau selesai ibadah di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Pelayan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Adieli Laia STH dengan tema Masa Tua yang Terus Berubah. Oleh karena itu, segenap anggota Komisi Lansia dengan sukacita mengikuti kebaktian PA dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan perayaan Paskah Komisi Pelayanan Anak tahun 2026, Komisi Pelayanan Anak melaksanakan takis pada Minggu 8 Maret 2026. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Lingkungan 2. Diberitahukan bahwa PA Lingkungan 2 dilaksanakan pada hari Minggu 8 Maret 2026 di ruang Nehemia. Oleh karena itu, segenap anggota Lingkungan 2 dengan sukacita diundang ikut serta hadir dalam kebaktian PA dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sidang Majelis. Diberitahukan kembali bahwa sidang Majelis BNKP Jemaat Jakarta dilaksanakan pada hari Minggu 15 Maret 2026 pukul 12 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jakarta. Diharapkan untuk seluruh anggota Majelis BNKP Jemaat Jakarta, Ketua BPPJ beserta anggota, utusan warga di Resort 45, PPHBG, dan Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, Jemaat Jakarta. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus di BNKP Jakarta. Diinformasikan bahwa pelayanan Sakramen Baptisan Kudus di Gereja BNKP Jakarta akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 29 Maret 2026 jam 9 WIB. Bagi orang tua yang anaknya ikut serta dalam pelayanan baptisan ini, diharapkan dapat mengambil dan mengisi formulir pendaftaran baptisan serta dikembalikan ke sekretariat jemaat melalui SNK lingkungan masing-masing terdaftar. Penambahan anggota jemaat. Telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta Lingkungan 2 yang tersebut namanya di bawah ini: Arnius Lase, Erni Pratiwi Harefa, Grafiel
Eran Sarolase. Yang keempat, Ginevra Benia Elzira Lase. Pada nama yang telah kami bacakan, dimohon untuk berdiri. Segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kunjungan dan sosialisasi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat BNKP Jakarta bahwa berdasarkan surat permohonan dari BNKP Salom nomor 101 dan seterusnya tertanggal 18 Februari 2026 dan persetujuan dari BPMR 45 BNKP dengan nomor 12 dan seterusnya tertanggal 16 Februari 2026 kepada BPMJ BNKP Jakarta untuk sosialisasi pengumpulan dana untuk pengadaan tempat ibadah BNKP Salom. Maka BPMJ menyetujui sosialisasi tersebut dan diberikan kesempatan pada hari Minggu 8 Maret 2026 bertempat di BNKP Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada seluruh jemaat untuk dapat mendukung dan mengikuti kegiatan ini dengan baik sebagai wujud kebersamaan dalam persekutuan dan pelayanan antar jemaat. Kiranya melalui kegiatan ini, hubungan pelayanan semakin erat dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Berita duka cita. Telah berpulang ke hadirat Tuhan orang tua kita Bezi Seki Mendreva atau Bapak Amalius, usia 71 tahun, ayah dari Ibu Ina Devlano Zendrate, lingkungan 6, meninggal di RS Thompson Gunung Stoli pada tanggal 28 Februari 2026, pukul 13.25 WIB. Marilah kita bersama-sama mendoakan kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kesabaran, dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Laporan keuangan. Resum laporan keuangan Gereja BNKP Jemaat Jakarta periode 20 Januari sampai dengan 27 Februari 2026. Saldo awal sebesar Rp221.961.337,80. Penerimaan sebesar Rp14.525.111. Pengeluaran Rp9.314.200. Saldo akhir Rp227.172.248,80. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Daftar hari ulang tahun anggota jemaat minggu ini periode 23 Februari sampai dengan 1 Maret sebanyak 12 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk renungan harian bisa dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih. Salam. Untuk menutup ibadah di minggu siang hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 ayat 1 sampai dengan 4. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku,
kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami berdiri di hadapan-Mu, menaikkan doa syafaat kami, menyampaikan segala permohonan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena Engkau adalah Bapa di dalam kehidupan kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan melalui ibadah kami, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami memohon, biarlah di dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan yang selalu menyertai, dan Roh-Mu sendiri yang memimpin hidup kami. Karuniakanlah kepada kami hikmat, supaya kami juga beroleh hati yang bijaksana, dan kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di dalam 1 minggu ke depan ini, kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, segala pekerjaan dan juga pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang selalu memberkati kami. Terlebih Tuhan, mari pakai kami, dan Engkau juga yang memberikan kami kesempatan untuk boleh melayani dan bekerja dengan segenap hati kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu di sorga. Demikian juga kami berdoa kiranya apa yang menjadi kebutuhan kami dalam 1 minggu ini, Tuhan juga yang mencukupkan bagi kami. Mari berkati setiap pekerjaan kami, berkati setiap pelayanan kami, usaha kami, supaya itu menjadi cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati kami dan memberikan apa yang menjadi kebutuhan sehari-hari kami. Demikian juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami, terlebih keluarga kami. Mari berkati seluruh orang tua, biarlah Tuhan Engkau yang mengerniakan kepada mereka hikmat, supaya mereka juga menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan bijaksana, serta mampu memimpin, mendidik, membesarkan dan mengajarkan anak mereka dan penuh cinta kasih. Dan terlebih anak-anak kami juga yang Tuhan telah berikan bagi kami mohon Tuhan juga memberkati mereka, baik itu tumbuh kembang mereka, bahkan studi mereka, segala cita-cita mereka, sehingga mereka juga dapat menggapai cita-cita mereka, dan sungguh mereka akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mewartakan firman-Mu dan yang berguna bagi nusa dan bangsa, bahkan akan menjadi generasi penerus yang juga akan membanggakan orang tua mereka. Jauhkanlah mereka Bapa dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari segala keinginan daging. Tuhan lindungilah dan tutup bungkuslah mereka di bawah naungan kasih-Mu, sehingga mereka juga selalu aman di dalam perlindungan Tuhan, dan selalu juga menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dikasihi Tuhan dan juga dikasihi oleh sesama kami. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang terus menolong dan menyertai mereka, bahkan juga dengan bertambahnya usia mereka. Mari juga Tuhan ingatkan mereka agar mereka juga selalu menggunakan kesempatan ini dengan baik untuk mempersembahkan hidup mereka secara totalitas sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, apa juga yang menjadi pekerjaan, pelayanan mereka dan segala cita-cita mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, dan Tuhan juga Tuhan yang selalu campur tangan di dalam menyertai mereka. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang berada di rumah sakit maupun juga yang masih berada di rumah yang tidak bisa datang untuk beribadah di rumah-Mu. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Ina Soza, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Karolus, juga pemulihan orang tua kami, Ibu Ina Gania Zega, juga anak kami dari keluarga Amainas Tarahia. Mari Tuhan Engkau berikan dia pertumbuhan yang baik, Tuhan yang memberi dia kesehatan yang baik.
Bahkan kami juga berdoa untuk pemulihan orang tua kami, Bapak Ama Kristi, Bapak Ama Nota, Bapak Ama Jonathan, juga orang tua kami Ibu Ina Timo, Ibu Ina Teddy, dan masih banyak Tuhan jemaat-Mu yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menolong, Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Dan berkatilah setiap obat, makanan yang telah mereka makan dan minum untuk menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Dan hiburkanlah juga hati mereka sehingga mereka juga tetap kuat dan tetap berpengharapan dalam Kristus Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Ama Ina Dafleno Sendato, di mana saudara kami Ibu Ina Dafleno mengalami duka cita karena orang tuanya, ayah yang ada di Nia